Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua orang tua, sekarang kita ada tugas untuk orang tua dan guru, yaitu tentang catatan harian atau jurnal harian tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satu yang harus diisi yaitu tentang bangun pagi. Mama atau papa di rumah harus mengontrol anak bangun pagi, yaitu dengan kriteria anak harus bangun kurang lebih jam 5.30. Kalau anak bangun lebih dari jam 5.30, maka ini tidak usah diparap oleh mama papa. Di sini ada tanggalnya ya, tanggal 1 sampai tanggal 31. Setiap bulan itu harus disetorkan ke guru wali kelas masing-masing. Jadi ini tentang yang bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Untuk beribadah sangat luas, tetapi untuk kriteria saat ini beribadahnya yaitu tentang melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Jika anak tidak melaksanakan satu saja, misalnya duhur tidak melaksanakan, maka ini tidak boleh diparap. Ya, tidak usah diparap. Lalu kalau misalnya bagaimana dengan anak perempuan yang sudah haid, silakan tulis di sini H ya, di tanggalnya, misalnya tanggal 13 mulai haidnya, maka di sini cantumkan saja H, tidak usah diparap sama orang tua ya. Dan juga ini ada yang ketiga adalah berolahraga. Untuk olahraga secara formalnya olahraga akan dilaksanakan di sekolah, yaitu kalau untuk kelas 6 ada 2 hari yang akan diparap oleh gurunya. Tetapi jika anak melakukan olahraga di luar sekolah, di rumah misalnya anak itu ikut kegiatan futsal, main bola, atau basket, atau badminton, atau voli, silakan diparap sesuai dengan tanggal anak itu melakukannya. Atau olahraga lain seperti senam, lari, itu boleh nanti diparap sama orang tua di tanggal yang sesuai dengan anak melakukannya. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan makan sehat dan bergizi. Untuk makan sehat dan bergizi sama, ini diparapnya juga oleh orang tua, yaitu bagaimana kebiasaan anak makan sehat dan bergizi di rumah. Walaupun di sekolah itu ada pemberian MPG, tetapi tetap fokus makan sehat dan bergizi itu di rumah juga harus dilakukan. Maka setiap harinya ini harus diparap oleh orang tua, apakah anak tersebut melakukan atau makan sehat dan bergizi atau tidak. Untuk selanjutnya gemar belajar. Untuk gemar belajar, anak memang melakukan pembelajaran setiap hari di sekolah. Tetapi yang kami harapkan adalah bagaimana anak gemar belajar di rumah dengan mengerjakan tugas atau membuka buku, membaca, itu silahkan diparap oleh orang tua ya, sesuai dengan tanggalnya. Misalnya hari ini anak sama sekali tidak membaca buku, tidak belajar, jadi tidak usah diparap sama orang tua ya. Yang selanjutnya bermasyarakat. Untuk bermasyarakat memang sangat luas, tetapi yang kita tekankan di sini adalah kegiatan anak mengaji di masjid ya, itu. Jadi fokusnya anak bermasyarakat, bermain untuk melakukan mengaji di masjid. Jadi kalau misalnya anaknya memang sudah terbiasa melakukan mengaji di masjid setiap hari, maka boleh diparap. Tetapi kalau misalnya masih memang belum melakukan mengaji di masjid, maka tidak usah diparap oleh orang tua. Ya. Dan yang terakhir adalah tidur cepat. Tidur cepat ini kita maksimalkan tidur di jam 21.00 atau jam 9 malam. Jadi jika anak lebih dari jam 9 malam tidurnya, maka ini tidak usah diparap juga sama orang tua. Untuk orang tua, yuk sama-sama kita kerjasama melakukan mengisi ini dengan kejujuran. Jadi memang kalau tidak dilakukan anaknya, tidak usah diparap. Ini tidak masuk penilaian, tetapi ini mau melihat perkembangan anak sampai di mana untuk melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia. Jangan lupa lakukan dengan jujur, dengan sportif. Kalau tidak, jangan diparap. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu mama-mama untuk mengisi ini. Oh, maaf, ada yang terlewat. Di sini juga ada lembar refleksi orang tua. Ini harus diisi juga. Lembar refleksi ini
diisinya setelah 1 bulan full ya. Di sini ada bangun pagi. Jika anak misalnya di sana kan ada jumlahnya, setelah dijumlahkan ini berapa jumlah parab yang tertera di situ, lalu disimpulkan di sini oleh orang tua. Misalnya bangun pagi. Jika anak sudah terbiasa bangun pagi, maka refleksinya Ananda siapa namanya boleh sudah melakukan pembiasaan bangun pagi setiap hari, atau bulan ini sudah melakukan pembiasaan bangun pagi. Tindak lanjutnya akan diingatkan terus oleh orang tua agar selalu bangun pagi. Misalnya beribadah, lalu bagaimana kalau tidak dari jumlah tersebut, misalnya anak bangun paginya jumlahnya cuma sedikit, maka di sini kesimpulannya anak siapa namanya, Anandanya belum bisa melakukan pembiasaan bangun pagi secara rutin. Ya, lalu tindak lanjutnya akan diberikan pemberitahuan atau misalnya akan akan didorong kembali, dimotivasi agar anak tersebut bisa melakukan bangun pagi lebih rutin. Begitu juga dengan beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Silakan direfleksi hasilnya oleh orang tua, berikan refleksi sejujur-jujurnya agar kita sama-sama bisa memajukan anak. Kebohongan tidak akan bisa merubah anak kita sendiri, tapi kejujuran insya Allah akan membuat anak kita lebih hebat lagi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.